Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dengan kondisi yang sekarang kita alami. Nah, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Working Capital, Dividen, Firm Size terhadap Firm Value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Natasha Devideli Saikun dengan NPM 176-12239 dan teman saya Emiliana Devialarji dengan NPM 176-12194. Baik, kita masuk pada latar belakang. Perkembangan ekonomi memberikan konsekuensi persaingan yang semakin kompetitif terhadap dunia usaha. Perubahan cara pandang pelaku usaha mengharuskan perusahaan untuk dapat menampilkan dirinya menjadi yang terbaik. Persaingan membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Tujuan utama perusahaan yang berorientasi pada laba, salah satunya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada akhir tahun berjalan yang tercermin pada harga saham perusahaan. Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan harus meningkatkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan serta harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah harga saham, maka nilai perusahaan juga rendah atau kinerja perusahaan kurang baik. Nilai suatu perusahaan sangatlah penting bagi pemilik perusahaan. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. Peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga dengan meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satunya yaitu working capital, dividen, dan firm size. Yang pertama, working capital atau modal kerja merupakan aspek paling penting bagi tiap perusahaan karena modal kerja merupakan faktor penentu berjalannya kegiatan operasional jangka pendek dalam perusahaan. Dalam pengelolaan modal kerja sangatlah penting karena menyangkut penetapan kebijakan maupun pelaksanaan modal kerja dalam operasi sehari-hari. Yang kedua, kebijakan dividen merupakan suatu bentuk kebijakan di mana perusahaan mampu menetapkan proporsi laba yang diterima perusahaan untuk kemudian dibayarkan kepada investor sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Walaupun perusahaan dapat memberikan jaminan mengenai nilai perusahaan kepada pihak investor melalui jumlah dividen yang dibayarkan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan. Yang ketiga, firm size atau ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan, maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh working capital terhadap firm value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dividen terhadap firm value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh firm size terhadap firm value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah. Objek penelitian adalah perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Peneliti menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit auditor tahun 2015 sampai 2019. Alat ukur yang digunakan adalah working capital, current ratio, dividen ratio payout atau DPR, firm size, LN total asset,
dan nilai perusahaan Tobinski. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh working capital terhadap firm value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dividen terhadap firm value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap firm value pada perusahaan jasa sektor properti real estate di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini dapat membantu penulis untuk sebagai sarana penerapan ilmu akuntansi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dengan penelitian ini dapat membantu penulis untuk memperluas wawasan tentang judul penelitian, yaitu analisis pengaruh working capital, dividen, firm size terhadap firm value, serta mengasah kemampuan penulis untuk menganalisis keuangan perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti lain, sehingga bisa meneliti penelitian di bidang yang sama. Serta dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat memperluas wawasan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dan sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang dapat berguna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Menurut Sudana, tahun 2009, buku halaman 7, nilai perusahaan merupakan harga bersedia dibayar oleh calon pembeli atau investor apabila perusahaan tersebut dijual. Tujuan normatif perusahaan adalah memaksimulkan kekayaan pemegang. Menurut Atmaja, tahun 2008, buku halaman 4, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat diwujudkan dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik akan memberikan efek yang sangat bagus untuk perusahaan. Sebab hal ini menjadi persepsi bagi para investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang akan dikaitkan dengan harga saham, sehingga banyak perusahaan untuk berlomba-lomba dalam memaksimalkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Menurut Sutrisno, tahun 2009, modal kerja adalah salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan, karena tanpa modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan aktivitasnya. Menurut Lukas Setia Atmaja, tahun 2003, mendefinisikan modal kerja sebagai dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal kerja merupakan unsur yang sangat penting dalam perusahaan, maka dari itu pihak perusahaan harus memaksimalkan perputaran modal kerja agar bisa membiayai kegiatan usahanya. Variabel ukuran perusahaan dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya ekuitas, total aset yang dimiliki, penjualan maupun aktiva perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin banyak variabel ukuran suatu perusahaan dengan melihat juga dari besar kecilnya modal yang digunakan dan total aset yang dimiliki. Menurut Mohperi dan Rimbi tahun 1998, menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran besar lebih mudah mengakses pendanaan melalui pasar modal. Menurut Sombirin tahun 2007, ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, jumlah karyawan dan total penjualan dari perusahaan tersebut. Menurut Asnawi dan Wijaya, tahun 2005, buku halaman 274 menyatakan ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus nilai logaritma natural dari total aset atau natural logarithm of asset. Dividen merupakan salah satu kebijakan perusahaan yang selalu berhubungan atau yang selalu dikaitkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan yang akan dibagikan ke pemegang saham sesuai dengan besar kecilnya laba perusahaan. Menurut Agus Sartono, tahun 2001, buku halaman 281, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan
akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Menurut Agus Harjito dan Martono, tahun 2014, buku halaman 270, kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan di perusahaan. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini teman-teman dapat melihat di slide PPT kami. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis pertama, model kerja berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian asosiatif dengan menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, definisi operasi variabel dan pengukuran. Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Variabel independen. Menurut Sunyoto tahun 2013, buku halaman 24, variabel independen adalah variabel yang nilainya tidak dapat terikat dengan variabel lain. Yang dimaksudkan dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Modal kerja atau working capital diukur dengan menggunakan rasio lancar, current ratio. Kebijakan dividen dapat diukur menggunakan dividen payout ratio atau DPR, serta ukuran perusahaan atau frame size diukur dengan menggunakan formula size. Variabel dependen. Menurut Sunyoto tahun 2013 buku halaman 24, variabel dependen adalah variabel yang jumlahnya berubah sesuai dengan nilai variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan atau prime value yang diukur dengan menggunakan Tobin-Squibb. Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Current ratio. Menurut S. Munawir tahun 2007, current ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar atau yang segera dapat dijadikan uang ada sekian kali hutang jangka pendek. Dividen payout ratio atau DPR. Menurut Sutrisno tahun 2009, dividen payout ratio adalah presentasi laba yang dibagikan sebagai dividen, di mana semakin besar dividen payout ratio, semakin kecil porsi dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Size. Menurut Marlisa dan Fuadati tahun 2016, pengukuran size dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Size sama dengan LN atau total aset. Tobin-Squibb. Menurut Weston dan Copeland tahun 2001, Tobin-Squibb dapat dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Yang ketiga, metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. A. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. B. Populasi dan sampel. Menurut Fatoni tahun 2006, buku halaman 103, populasi adalah keseluruhan unit elementer dan parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel dan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 47 perusahaan. Menurut Fatoni tahun 2006, buku halaman 103, sampel merupakan wakil sah bagi populasi sasaran, bukan bagi populasi sampling. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan jasa dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan dengan alasan atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang sudah memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih 18 perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Selanjutnya adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik meliputi berbagai jenis, yaitu uji multikolenialitas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Model regresi linear berganda, analisis korelasi, dan terakhir adalah uji hipotesis meliputi uji F dan uji T. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan limpah terima kasih.